Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai fungsi break apart dan fungsi distribute to layer pada program Macromedia Flash. Jadi nanti saya akan mencoba menjelaskan bagaimana fungsi break apart. Ya, sebetulnya fungsi break apart ini sudah pernah saya bahas sedikit pada video sebelumnya. Kemudian fungsi distribute to layer itu materi kita hari ini. Jadi sekarang silakan teman-teman siapkan dulu program animasi Macromedia Flash-nya. Kemudian kita akan langsung coba mulai membuat ya. Nah, baik, kita akan mulai. Ini tampilan program Macromedia Flash. Kita akan mulai dengan membuat file baru. Jadi saya akan mulai dari create new ya, flash dokumen. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba dulu membahas tentang fungsi break apart. Jadi fungsi break apart itu adalah fungsi untuk memecah objek ya dari satu objek yang tadinya objek tersebut adalah satu kesatuan. Nah, dengan fungsi break apart, objek itu akan kita pisahkan menjadi beberapa bagian. Saya akan contohkan sekarang dalam bentuk teks ya. Jadi saya akan buat sebuah teks, misalkan sederhana saja seperti ini ya. Ini fungsi teksnya, ada 3 huruf di sini, ada 3 huruf ya. Nah, bisa kita lihat ketika kita seleksi objek ini, dia terdiri dari 3 huruf A, B, dan C, tetapi masih dalam satu kesatuan. Jadi dia masih satu rangkaian teks. Nah, dengan fungsi break apart, teks ini bisa kita pisahkan menjadi satu demi satu. Bagaimana cara menggunakan fungsi break apart itu seperti di video sebelumnya sudah saya singgung. Ada 3 cara. Yang pertama kita bisa lakukan lewat menu modify, kemudian pilih menu break apart. Ini ya, break apart. Atau dengan shortcut key-nya Ctrl dan huruf B. Ini cara pertama. Cara keduanya bisa Ctrl B. Atau cara ketiga, kita bisa langsung klik kanan di teks ini. Lalu di sini ada juga fungsinya break apart ya. Kita bisa coba salah satu dari ketiga cara tersebut. Ya, saya coba saja misalkan dengan fungsi shortcut key, saya akan tekan Ctrl dan huruf B. Di sini langsung kelihatan ya bahwa teks itu sudah terpisah menjadi 3 buah objek yang terbungkus kotak biru seperti ini. Berarti dia sudah terpisah antara satu dengan yang lain. Ya, itu yang dinamakan dengan fungsi break apart. Jadi memisahkan objek yang tadinya satu kesatuan itu menjadi beberapa objek sesuai dengan jumlah yang ada pada objek tersebut. Kalau tadi sudah dicontohkan 3 buah huruf itu kita pecah menjadi masing-masing huruf ini ya, yang tadinya dia satu kesatuan. Nah, itu fungsi break apart ya, jadi sederhana. Kemudian fungsi break apart ini setelah objek ini terpisah, biasanya nanti bisa dilanjutkan dengan fungsi lain yang tadi sudah disinggung di awal, yaitu fungsi distribute to layer. Artinya membagi objek yang sudah terpisah-pisah ini menjadi ke dalam masing-masing layer ya. Jadi kalau tadinya objek huruf ABC ini satu kesatuan, setelah kita pecah itu dia menjadi 3 buah objek sendiri-sendiri seperti ini ya. Ini objek A, B, dan C. Nah, tetapi dia masih dalam satu layer ya. Nah, kita bisa pecah lagi objek ini masing-masing ke dalam layernya sendiri. Jadi nanti huruf A itu akan masuk ke dalam layer huruf A, layer B masuk ke dalam huruf layer B, dan seterusnya. Dengan apa fungsinya? Itu tadi yang disebut dengan fungsi distribute to layer. Jadi kita membagi
objek ini yang sudah terpisah ke dalam layernya masing-masing. Nah, caranya ya, pertama kita sorot dulu objeknya seperti ini. Kita sorot ya. Kemudian langkah berikutnya kita bisa lakukan, kalau mau cepat kita tinggal klik kanan saja di objek ini. Kemudian pilih di sini ada fungsi distribute to layers ya, jadi membagi objek-objek tersebut ke dalam layernya masing-masing. Ini saya coba cara yang cepat saja ya. Distribute to layer kita klik. Nah, nanti di timeline itu nampak seperti ini ya. Masing-masing objek itu sudah terpisah masuk ke dalam layernya masing-masing. Kita bisa cek di sini. Ini layer huruf A. Ini ya, berada sekarang dalam layer A. Kemudian ini layer huruf B. Nah, ini dia. Ini layer huruf C. Jadi kalau ini saya sembunyikan, nah, kan tidak nampak huruf A dan B-nya. Jadi itu fungsi distribute to layer. Karena dia sudah dibagi ke dalam layer masing-masing, maka layer awal yang tadinya berisi teks atau objek itu sudah kosong, tidak ada lagi isi. Nampak di sini pada layer 1, itu pada frame satunya dia simbol framenya itu warnanya putih, berarti di situ tidak ada objek apapun karena semua sudah dibagikan ke layernya masing-masing ya. Nah, untuk itu layer 1 ini karena sudah tidak ada isinya, ini bisa kita hapus saja ya. Jadi kita klik layer 1, kemudian kita delete layer. Nah, jadi sekarang inilah hasil dari break apart dan distribute to layer. Kemudian kalau mau dilanjutkan, misalkan teks yang sudah terpecah-pecah menjadi masing-masing layer ini akan kita buat animasi ya. Ini kita bisa lanjutkan dengan proses pembuatan animasi. Sebagai contoh, sekarang saya akan membuat animasi motion twin dari huruf. Misalnya nanti huruf A, B, C ini akan saya gerakkan dari sisi kanan luar masuk ke tengah, kemudian nanti bergerak lagi keluar ke sebelah kiri ya, menggunakan jenis animasi twin motion. Nah, caranya saya beri contoh saja. Kita blok misalkan pada frame 5 ya, ini semua frame pada semua layer 5 pada semua frame kita blok. Jadi caranya klik dulu di tempat yang lain, lalu kita klik pada frame 5, tahan, lalu tarik ke bawah sampai semua terblok frame 5-nya pada semua layer. Di sini kita buat keyframe. Jadi klik kanan insert keyframe ya. Kemudian kita buat lagi misalkan dengan jarak 10 frame ini ya. Kita buat lagi keyframe, lalu 5 frame berikutnya kita buat lagi keyframe. Nanti fungsinya kenapa kok dibuat frame-frame pada titik tersebut saya jelaskan. Ini ya, ada 4 keyframe. Frame 1 ini nanti posisi teks itu akan berada di sisi luar ya. Jadi ini pada frame 1 ini boleh kita blok dulu. Pada frame 1 ini kita blok. Teks objek ini kita geser ke sebelah kanan ya. Jadi nanti dia akan bergerak masuk dari kanan ke dalam tengah. Kemudian frame 5 ini kan posisi teksnya sudah di tengah ya. Lalu frame 15 ini juga di tengah. Ini jeda waktu tunggu ketika teksnya masuk ya. Lalu pada frame terakhir, frame 20, ini kita pindahkan posisi teksnya ini ke sisi luar kiri ya. Jadi seperti itu. Jadi frame 1 di kanan, frame 5 di tengah, frame 15 di tengah masih, lalu frame 20 di sebelah kiri. Kemudian kita tinggal beri ketika dia masuk dari frame 1 ke frame 5, jadi pada posisi ini kita blok, kita beri twinnya itu jenisnya motion ya. Jadi nanti dia akan bergerak seperti ini. Nah, dia masuk ya.
Jadi ini kita blok, lalu kita beri motion. Kemudian kita bisa beri gerak rotasinya. Misalkan ketika masuk dia berputar ya. Jadi kita bisa beri pada rotate-nya ini, rotation, perputaran. Ini kita ubah menjadi CW atau CCW. Kalau CW berarti putarannya searah dengan jarum jam, berarti bergeraknya muter ke arah kanan. Sementara CCW itu counter clockwise, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nanti dia bergerak atau berputar ke arah kiri ya. Nah, saya coba ini karena dia masuk dari kanan ke kiri, saya coba CCW. CCW ya. Jadi nanti dia akan bergerak seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, berputar begitu ya. Nah, seperti itu ke arah kiri mutarnya. Oke. Nah, kalau sudah, lalu yang kanan, yang frame 15 ke 20 ini kita blok juga, kita beri animasi juga. Twinnya kita ubah menjadi motion. Lalu rotate-nya kalau mau dibuat seperti tadi boleh kita buat CCW. Ya. Jadi sekarang ketika di tes movie Ctrl Enter hasilnya begitu. Ya. Nah, dia masuk dari kanan ke kiri, dari kanan ke tengah lalu keluar ke kiri. Tetapi masuknya kan masih berbarengan. Nah, kalau kita ingin masuknya dia itu satu persatu, jadi huruf per huruf masuk. Misalkan huruf A dulu, nanti disusul huruf B, kemudian terakhir huruf C. Nah, kita tinggal atur gerakan atau pergeseran pada ini, pada frame-nya ini, pada jendela frame-nya. Ya, itulah fungsinya tadi kenapa dia harus didistribute ke layer dulu. Ya, distribusikan ke layer masing-masing huruf. Sehingga kita bisa atur gerakan per hurufnya. Contoh, kalau kita mau huruf A-nya masuk duluan, maka layer lain selain layer huruf A itu kita geser ke belakang ya. Jadi caranya seperti ini. Kita klik dulu di luar, posisi luar di layer, lalu kita klik pada frame 1 layer huruf B ini, klik tahan, kita blok sampai di layer C frame terakhir. Nah, jadi kita blok dua layer ini, kita blok kecuali layer A ya. Setelah diblok, ini kita geser, klik tahan lalu geser ke kanan sampai berapa frame. Misalkan saya geser sampai 5 frame. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti membentuk anak tangga nanti di sini ya. Maka nanti hasilnya ini huruf A-nya masuk duluan. Seperti itu. Huruf A-nya masuk duluan. Nah, nanti disusul dengan huruf berikutnya. Ya. Sekarang tinggal mengatur huruf B dan C. Kalau huruf B-nya mau duluan, berarti layer C-nya ini kita blok. Pada durasi aktif animasinya saja ya. Ini diblok dari layer ini yang ada objek, blok ke belakang, satu layer saja. Lalu kita geser lagi seperti tadi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi dia bentuk seperti anak tangga ya. Nah, ini nanti kalau kita jalankan animasinya, huruf A masuk dulu, disusul huruf B, lalu disusul huruf C. Keluarnya juga bareng. Nah, seperti itu. Disusul. Nah, jadi satu persatu. Ini hasilnya ya. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu fungsinya kenapa kita harus break apart dan kita bagi menjadi layer ya. Sekarang terakhir, posisi ini kan teksnya berada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri sini. Semua ada di kiri. Ya. Maka nanti untuk melanjutkan, misalkan dari kiri saya mau masuk lagi teksnya itu ke tengah bagian bawah, maka kita tinggal sekarang buat lagi posisi frame baru di sini. Misalkan di frame 35 ini saya blok, lalu di sini saya insert keyframe lagi. Nah, sehingga dia semua sekarang teksnya berada di kiri lagi ya, menjadi satu di kiri. Lalu kita buat lagi jarak-jarak untuk menentukan durasi pergerakan seperti tadi ya. Misalkan saya buat lagi 5 frame berikutnya di frame 40, jadi di frame 40 saya klik kanan insert keyframe, lalu 10 frame berikutnya ini untuk durasi tunggunya ya, durasi tunggu ketika hurufnya masuk satu persatu. Saya buat lagi keyframe ya,
Berikutnya saya buat lagi 5 frame berikutnya ya. Insert keyframe kembali. Insert keyframe. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Kemudian di sini pada posisi huruf posisi layer 230 35 ya. Ini dia posisinya di luar, kemudian pada frame 40 ini. Nah, ini kita pindahkan ke bawah sini. Misalkan ke sini, ya. Kemudian pada frame ini 50, ini posisinya harus sama dengan frame 40 ya. Jadi ini kan sekarang kan masih di kiri nih. Jadi sekarang pada posisi frame ini harus sama posisinya, jadi ini bisa diduplikat saja ya. Frame ini di blok, di copy, lalu copy frame, mana copy frame ini, lalu kita blok di sini frame 50, di sini kita paste frame ya, seperti itu. Nah, yang ini kita mana kita clear saja ini ya, clear keyframe. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi posisi di kiri ini di tengah, ini juga di tengah ya. Lalu yang ini yang posisi terakhir ini kita pindahkan kemana maunya ya. Setelah dia masuk dari kiri ke tengah, nah dari tengah ini kita mau gerakkan kemana lagi, ini tinggal kita ubah pada posisi frame akhir sekarang nih ya. Kita seleksi saja ini, misalkan ini saya mau pindahkan dia ke atas, keluar stage di atas ya. Nah, jadi ini saya akan letakkan di atas stage di bagian luar seperti itu. Jadi lihat lagi, ini posisi dia di sebelah kiri, ini masuk ke tengah bawah ya, ini durasi tunggunya, lalu ini dia naik ke atas. Nah, sekarang kita tinggal memberi animasi antara frame 35 dan frame 40, ini kita sorot, lalu twinnya kita ubah menjadi motion. Kemudian kalau mau dikasih rotate, ini kita ubah mungkin ke clockwise saja ya, CW ya, jadi nanti dia bergerak seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, lalu dari bawah dia akan naik ke atas, ini kita beri juga animasi, misalkan ini diubah dulu menjadi motion ya, jadi dia nanti terbang ke atas, nah naik menghilang gitu ya. Sekarang sudah jadi, kita tinggal buat lagi ini pergeserannya supaya dia animasinya bergerak satu persatu. Jadi caranya sama, kita blok dulu yang layer B dan C ini, durasi ini, lalu ini tinggal kita geser seperti itu ya. Kemudian ini juga layer C nya kita tinggal blok, lalu kita geser ya, seperti itu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini dari kanan ke tengah lalu ke kiri. Nah, dari kiri dia masuk ke tengah bawah lalu naik ke atas satu persatu ya, begitu ya. Oke, kalau dijalankan hasilnya begini ya, dari bawah naik ke atas seperti itu. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi, misalkan dari atas nih, dari atas saya buat frame baru berarti di sini ya. Dari atas kita buat insert keyframe dulu, jadi posisinya dia di atas itu ya. Terus kita jatuhkan lagi ke bawah, misalkan kita jatuhkan ke bawah ya. Jadi kita buat durasinya ini misalkan 5 frame lagi, insert keyframe ya. Nah, ini posisi di atas, ini kan posisi jatuh ke bawah, maka ini langsung saja kita blok ya. Frame berapa ini? 75 ya. Kita blok, ini langsung kita tarik ke bawah.
jatuh ke bawah. Jadi ini ke bawah, ini di atas, ini juga sudah di bawah ya. Kemudian ini tinggal kita beri apa namanya, efek motion. Jadi nanti dia jatuh seperti itu, tapi masih berbarengan ya, masih bareng. Kemudian ketika jatuh, mungkin kita mau beri efek seperti benda kalau jatuh kena lantai atau kena bumi kan memantul. Jadi kita buat efek memantulnya. Jadi caranya kita tinggal tambah mungkin 2 keyframe lagi ya, 2 keyframe lagi. Mungkin saya tambah di sini 1 keyframe dengan jarak berapa frame diatur sendiri saja. Insert keyframe. Oke, kemudian di sini saya tambah lagi, sini saja ya, insert keyframe. Nah, yang coba perhatikan ya, ini posisi jatuh sudah di bawah, ini di atas ya, di atas, ini di bawah. Nah, ini posisi jatuh di atas, ada 3 buah frame yang sama, ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah juga. Untuk efek mantulnya, yang frame ini, yang di tengah-tengah ini, antara frame 3 frame ini teksnya kita naikkan sedikit ke atas ya. Misalkan saya naikkan menggunakan panah keyboard sebanyak 4 kali atau 5 kali pada posisi frame yang ini ya. Ini untuk frame pantulannya. Saya naikkan misalkan 5 panah keyboard ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal beri durasi di sini. Maaf, tinggal beri motion lagi. Nah, di sini kita blok, langsung saja kita blok ya. Kita beri twinnya motion. Kita bisa lihat sekarang ini jatuh di bawah, ini naik ke atas sedikit ya, ini jatuh lagi. Nah, jadi ini di atas, ini turun, ini naik sedikit, ini turun lagi. Kalau sudah, kita lihat hasilnya sementara seperti ini, jatuh, mantul ya, gitu ya. Atau kita lihat saja, Ctrl Enter, hasilnya seperti ini. Iya, ini nah dari atas ini nah, seperti itu ya, agak memantul. Nah, sekarang tinggal mengatur masuk satu persatunya. Jadi caranya ini kita sorot lagi, kita blok lagi layar huruf B dan C, kemudian kita tinggal geser saja seperti ini ya. Nah, lalu ini kita blok lagi, kita geser lagi. Ini cukup sederhana ya, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Iya. Nah, ya. Tapi dia langsung menghilang. Supaya tidak menghilang, maka di sini kita beri apa namanya, keyframe baru supaya dia berada di bawah semua objeknya. Jadi kita insert keyframe lagi. Nanti hasilnya sementara akan seperti ini. Dari atas jatuh ke bawah. Ya, nunggu sebentar. Oke. Kalau masih mau dilanjutkan bisa, silakan mencoba sendiri, mengeksplorasi sendiri ya. Misalkan kalian mau dari bawah sini karena jatuh kena benturan maka teksnya terpisah dan apa namanya, hilang ya, seperti efek ledakan. Kalian bisa tambahkan juga ya, misalkan cukup di mana ya, mungkin di 5 frame ini, mungkin 5 frame ini kita tinggal tambahkan saja insert keyframe. Oke ya. Ketika ini kan posisi jatuh ya, posisi jatuh nih. Setelah jatuh dia apa namanya, mantul dan buyar ya. Jadi kita tinggal pada posisi ini frame akhir, ini kita tinggal pisah-pisahkan teksnya saja.
misalnya A-nya di sana ya, lalu B-nya kemana gitu ya. Oke, lalu C-nya kemana lagi ya, jadi buyar deh, terpisah-pisah. Nah, ini tinggal kita beri efek motion. Jadi nanti setelah jatuh dia pecah seperti itu ya. Kalau mau diberi efek lagi, misalkan apa ya, pada posisi pecah ini teksnya ini kita besarkan misalnya ya, kita besarkan seperti ini gitu ya. Kemudian ini juga kita besarkan, lalu satu lagi kita besarkan. Oke ya, pada posisi frame akhir. Oke, jadi nanti hasil akhirnya adalah mana ya hasil akhirnya tadi. Kita coba. Nah, ini jatuh. Iya, ya. Oke, nanti kalian bisa bereksplorasi sendiri, ya. Nah, ini kalau sudah selesai, bisa kita simpan seperti biasa, save as. Silakan diberi nama sendiri ya di sini, formatnya flash 8 dokumen atau FLA, kita simpan ya. Setelah itu kalau mau dipublish, kita tinggal Ctrl Enter saja atau test movie, nanti otomatis dia mempublish sendiri hasilnya ke format SWF. Oke, demikian apa namanya, materi tentang apa tadi, break apart dan distribute to layers. Nah, saya kira demikian penjelasan saya, mungkin agak panjang ya, tetapi juga mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian atau kita semua bisa lebih memahami apa itu fungsi break apart dan fungsi distribute to layers ya. Saya kira demikian dulu. Sekali lagi semoga ini bermanfaat dan kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Saya mohon pamit dulu. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.